Ya baik, syukur kesiran Anda masih tetap sedia bersama kami di Radio Yadara 92,8, Radio Syiar dan Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang dan bahagia sekali ya di kesempatan edisi hari ini ya, untuk edisi Kamis 4 September 2025. Alhamdulillah, saya Mulyadi kembali hadir untuk menemani sahabat Yadara dan juga para pendengar live di kesempatan edisi sore hari ini. Tentunya untuk 2 hari, hari ini dan insya Allah besok kita mengagendakan yaitu program spesial dalam ajang untuk mengagungkan hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik saudaraku, dengan program yaitu Yadara Berselawat ya. Baik saudaraku, untuk hari ini sebagai narasumber sudah hadir ke studio Radio Yadara. Namun sebelumnya kami informasikan untuk tema hari ini yaitu strategi hidup Rasulullah, cerdas, sabar dan visioner. Baik saudaraku, sebagaimana biasa dalam program talk show di Radio Yadara dan juga di Yadara TV, tentunya kita akan membagi beberapa sesi. Yang pertama, sesi kita diskusi berkenaan dengan tema bagaimana sih strategi hidup Rasulullah dalam kondisi Rasulullah itu cerdas, sabar dan juga visioner. Namun di sesi yang kedua juga dalam sesi diskusi, dan nantinya juga kami membuka kesempatan dan juga mengundang sahabat Yadara dan juga para penyimak live di kesempatan edisi hari ini bisa langsung dikirim pertanyaannya melalui komentar ya, dan juga bagi yang sedang menyimak di Radio Yadara bisa langsung nantinya di sesi terakhir untuk menelpon di nomor 0812 69 11 0949. Baik saudaraku, untuk narasumber hari ini juga tidak asing kalau suaranya di Radio Yadara ya. Oke, baik. Namun nama narasumber hari ini adalah Tunku Haji Muhammad Fadil Afan ya. Baik, sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Tunku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Apa kabarnya Tunku? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat kemudian. Alhamdulillah sehat ya. Saya pikir sudah memang hilang selama-lamanya di Radio Yadara ya. Tidak, kita tetap insyaallah tetap ya, dakwah itu adalah kehidupan insyaallah. Iya, baik ya. Kita langsung dalam poin pembahasan kita tunggu, yaitu strategi hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mempunyai sifat kecerdasan dan juga sabar dan visioner. Sebelum kita membahas secara panjang lebar tentang tema hari ini, mungkin apa yang melatar belakangnya tunggu sehingga kita angkat tema yang seperti ini. Baik, sebelumnya terima kasih Tunku Mulyadi atas undangan ke studio Yadara FM ini, suatu hal yang sangat penting bagi saya. Sebenarnya bukan undangan ini, warumo. Oke, langsung. Ya, merupakan satu hal yang saya syukuri di sore hari ini, dan dengan acara yang juga luar biasa, alhamdulillah tentu. Kenapa? Karena sebenarnya Tunku Mulyadi, sebenarnya berbicara tentang Nabi itu tidak cukup hanya dengan 3 sifat yang kita sebutkan tadi di dalam tema tersebut ya. Berbicara tentang Nabi ini adalah berbicara tentang rahmat, tentang kasih sayang Allah kepada segenap umat manusia. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Tunku Mulyadi, adalah merupakan khairul bashar, sebaik-baik manusia, min waladi Adam. Dari semenjak Nabi Adam hingga akhir zaman, khairul bashar itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbicara tentang Nabi Muhammad, kita hari ini sedang berbicara tentang sosok insan yang sangat mulia sekali, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seandainya insan ini tidak diciptakan, maka sungguh dunia ini tidak diciptakan. Maka berbicara tentang Nabi adalah berbicara tentang pemberi syafaat, sahibus syafa'ah, yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan otoritas oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan umat manusia, sahibus syafa'ah, pemilik syafaat. Begitu juga kita berbicara tentang Nabi adalah berbicara yang kita harus berbangga dengan kehadiran Nabi, dengan diutusnya Nabi yang namanya sangat terpuji sekali. Tunku Mulyadi, kita hari ini berbicara tentang kelahirannya adalah sebuah kasih sayang Allah, dan wafatnya merupakan musibah terbesar di muka bumi ini. Wafatnya Nabi ini merupakan musibah yang paling amat sangat besar. Kita berbicara tentang seseorang ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi umat manusia itu dalam kegelapan. Diutus Rasulullah bagaikan hadir cahaya untuk menerangi umat manusia. Kalau kita pelajari Tunku Mulyadi, bagaimana Rasulullah, bagaimana kondisi sebelum Nabi diutus itu luar biasa. Luar biasa, kehidupan manusia itu seperti kehidupan bahimah, seperti kehidupan binatang. Minuman arak, perzinahan, perjudian, dan kemudian na'udzubillah Tunku Mulyadi, seorang anak yang kemudian masa sebelum Nabi diutus itu, seorang anak kemudian dia menikah dengan ibunya, ibu menikah dengan anaknya, kehidupan bahimah, kehidupan seperti kehidupan binatang, tidak ada aturan. Dalam suasana yang sangat gelap tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemudian memberikan pencerahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus itu muallimah. Dia sebagai seorang pengajar, dia sebagai seorang pendakwah, dia seorang yang memberikan dan menjelaskan nilai-nilai yang seharusnya dijalani oleh manusia tersebut. Begitu juga Tunku Mulyadi, kita hari ini adalah berbicara tentang seseorang yang beliau pernah hijrah dari kota Madinah, hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dalam perjuangan dakwah, beliau itu tidak diterima di tempat di mana beliau dilahirkan. Beliau harus berhijrah meninggalkan kampung halaman menuju kota Madinah. Di kota Madinah tersebut disambut dengan girang gembira, gegap gempita, penuh bahagia oleh penduduk kota Madinah. Tunku Mulyadi, kita juga berbicara tentang seseorang yang sahabatnya itu dia takut sekali dengan mati. Ada seorang sahabat Nabi ditanya oleh Nabi, kenapa kamu seperti itu? Saya takut meninggal wahai Rasulullah. Kenapa kamu takut meninggal? Nanti ketika aku meninggal, lam arak, aku tidak lagi bisa melihatmu. Lam ajlisu ma'ak, saya tidak bisa lagi duduk bersamamu. Cinta seorang sahabat yang tidak pernah ditemukan sepanjang sejarah melebihi cinta sahabat Nabi kepada Nabi. Mereka takut mati bukan karena di hadapannya ada neraka, bukan karena berbagai macam masalah dunia yang sedang mereka alami, tetapi mereka takut mati karena nggak bisa lagi lihat Nabi, tidak bisa lagi mendengar apa percakapan Nabi, tidak bisa lagi mereka ngobrol bersama Nabi. Ini yang mereka takutkan. Lalu apa kata Nabi ketika itu? Begitulah gambaran. Mungkin kita jauh dengan Nabi sekarang, kita tidak bisa melihat bagaimana kondisi Nabi, tetapi dengan kondisi para sahabatnya itu, sahabatnya tidak ingin mati, tidak ingin wafat meninggalkan dunia. Kenapa? Bukan karena persoalan sempitnya dunia, sekali lagi Tunku Mulyadi, tetapi karena mereka ingin tahu, mereka ingin berlama-lama bersama Nabi, melihat tutur kata Nabi, ya, melihat mata Nabi, dan seterusnya. Kemudian Nabi mengatakan, almar'u ma'a man hab, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Setelah Nabi mengatakan itu, para sahabat semakin dalam cinta kepada Nabi. Almar'u ma'a man hab, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Coba kita bayangkan Tunku Mulyadi, seorang sahabat ini dia rela bagaimanapun
untuk kemudian memperjuangkan sahabatnya, dan itu tidak pernah ditemukan selain pada sahabat Nabi. Hari ini kita juga berbicara tentang seseorang insan yang permulaan lahirnya itu merupakan permulaan cahaya. Lahirnya merupakan satu keadaan yang sangat gelap gulita, dengan hadirnya, dengan lahirnya menjadi sebuah cahaya dan panutan bagi umat untuk menjalani kehidupan yang sangat rusak ketika itu. Dan kita hari ini sedang berbicara tentang seseorang yang sangat agung sekali. Apabila kita taat kepadanya, kita dianggap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bermaksiat kepadanya, siapa yang mengingkari perkataannya, berarti mengingkari perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi ini sebagai kekasihnya. Siapa yang tidak ikut dengannya, maka ancamannya neraka. Siapa yang ikut dengannya, maka dia ikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pembicaraan agung, Tungku Mulyadi, pembicaraan yang sangat mulia sekali. Begitu juga sebagaimana kita sebutkan tadi, man ata'ahu menjadi sebab lidukhulil jannah, wa man angkarahu, siapa yang ingkar kepadanya menjadi sebab lidukhulin nar. Ini bukan berbicara tentang seorang manusia biasa, berbicara tentang seseorang yang beliau ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jauh hari sebelum beliau dilahirkan ke muka bumi. Bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika datang ke kota Mekah itu, bagaimana ketika neneknya itu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu punya anak banyak beliau. Putranya saja 10 orang, sisanya itu kalau nggak salah saya sisanya itu adalah perempuan. Abu Talib itu dia bernazar, inni nazartu, saya bernazar ingin menyembelih salah satu putra putri saya. Ketika itu terjadilah suasana yang sangat genting sekali. Ya, ini coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan seorang insan ini dengan penuh dramatis, dengan penuh resiko yang besar. Ya. Ketika itu Abdul Muthalib itu kakek Nabi, dia kumpulkan anaknya, wahai anakku, saya bernazar kepada Allah menyembelih salah satu di antara kalian. Ya, maka ketika itu Tungku Mulyadi terjadilah bahasa gede tarik lotri, qura'ah ya kalau istilah Arabnya. Jadi tarik lotri. Ketika itu Abdullah ayah Nabi itu adalah putra Abdul Muthalib terakhir, yang paling disayang. Dan ternyata setelah tarik lotri tersebut, ya, undian tersebut, ya, jatuhlah kepada Abdullah. Dengan berbagai macam cara Abdul Muthalib mengelak dan mengelak seterusnya, ya digantilah sebagaimana kisah yang populer. Artinya kehadiran Nabi ini adalah kehadiran manusia yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari masa sebelum beliau dilahirkan dari ayahnya Abdullah itu. Kemudian ibunya Aminah, bukan sosok-sosok biasa, sosok-sosok yang luar biasa. Abdul Muthalib tokoh besar, berpengaruh di kota Mekah itu. Jadi lahir dari keluarga yang besar, nasabnya mulia. Kemudian beliau dilahirkan. Maka karena itu Tungku Mulyadi, sebagaimana kita sebutkan tadi, siapa yang taat kepada Nabi berarti dia taat kepada Allah. Siapa yang bermaksiat kepada Nabi berarti dia bermaksiat kepada Allah. Ini berbicara tentang seseorang yang menjadi penentuan hidup manusia. Bila manusia dia tidak taat kepada Nabi berarti dia tidak taat kepada Allah. Wa man yuti'illaha wa rasul. Yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa rasuluh, tidak cukup hanya taat kepada Allah saja. Harus
taat kepada Rasulnya, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, baik Tengku, kita kembali kepada tema kita, yaitu strategi hidup Rasulullah, mempunyai sifat cerdas, kemudian sabar dan visioner. Tadinya juga step by step yang Tengku sampaikan bahwa mengantarkan kita kepada memang menghadirkan rasa mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasa perjuangan daripada Rasulullah. Bahkan tadinya juga sempat Tengku sampaikan bahwa siapapun salah satu itu mungkin bisa dijadikan sebagai visioner Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk taat. Mungkin itu juga dalam ranah visioner. Baik ya. Mungkin Tengku bisa Tengku gambarkan di antara tujuan ini kan, di antara tujuan yang Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadinya juga sempat menyebutkan bahwa merupakan rahmatan lil alamin. Ini bentuk lain supaya kan tema kita strategi hidup Rasulullah ini dalam konteks bagaimana kehidupan Rasulullah sehingga menjadikan dirinya sebagai visioner dalam kehidupan umat. Ya, baik Tengku Apun. Ini Tengku Mulyadi, ini adalah pertanyaan yang sangat cocok sekali untuk kita bicarakan di sore hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kenapa beliau itu seperti sangat besar pengaruhnya, dan memang kenyataannya seperti itu. Kalau kita lihat Tengku Mulyadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau pernah mengatakan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Modal Nabi menjalani hidup itu adalah akhlak mulia. Saking mulianya Tengku Mulyadi, tidak pernah sebelum Nabi itu fasyarat, populer. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul itu populer sekali. Nabi itu tergelar dengan Shadiqul Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Ini adalah modal Nabi menjalani hidup. Bahkan dengan modal inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipertemukan oleh Allah dengan seorang perempuan yang nasabnya mulia, yang beliau perempuan ini bangsawan, karena kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi itu diangkat menjadi Rasul, Tengku Mulyadi, populer sekali ceritanya bahwa para pemuka-pemuka agama sebelum Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semua mereka mengerti tentang zaman di mana saat itu masa akan diutusnya Rasulullah, diutusnya Muhammad sebagai seorang Rasul, dan itu terlihat ciri-cirinya dan sifatnya itu hanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, baik Tengku. Kalau memang kita berbicara tentang sirah nabawiyah atau kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang kalau memang kita bahas ini panjang sekali, hampir jam 12 malam baru habis ya. Oke, ini langsung kita pangkas Tengku di sisi kehidupan muda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya tadinya juga kita connect dengan apa yang Tengku sampaikan bahwa Rasulullah juga merupakan salah satu menikah dengan Siti Khadijah. Kan itu latar belakangnya adalah berniaga ya, ataupun kalau bahasa lain adalah yaitu menjadi pengusaha. Iya kan. Jadi lantas bagaimana perjalanan kehidupan muda Rasulullah dalam membangun usahanya, dan apa visioner dari usaha itu yang dibangun oleh Rasulullah? Iya, baik Tengku Mulyadi. Dalam kegiatan apapun kita harus belajar memang dari Nabi. Nabi ini di awal-awal beliau berkarir, beliau hanya sebatas penjual barang orang lain, yaitu punya seorang perempuan yang kemudian perempuan itu dijadikan oleh Allah sebagai istri beliau. Pada kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu
berdagang, ya membawa barang bawaan Siti Khadijah ditemani oleh Maisarah. Dan dalam perjalanan itu, Tunku Mulia, di dalam perjalanan itu Maisarah melihat kok orang ini berbeda dari orang biasanya. Amazing. Ya. Orang ini berbeda daripada orang biasanya. Kemudian ketika pulang dari perniagaan dan perdagangan itu, tentu Maisarah melapor kepada majikannya bahwa Nabi Muhammad itu ada beberapa kejadian yang aneh yang dia lihat, yang tidak seperti manusia pada lainnya. Itu selain daripada Rasulullah SAW membawa laba yang sangat besar. Jadi membawa laba itu tidak sesuai dengan ada kebiasaan tidak seperti itu. Rasulullah dapat menjual barang itu dengan sangat banyak sekali dan dengan laba yang sangat besar sekali, dibawa pulang kepada Khadijatul Kubra, ya. Kemudian Maisarah itu melihat Nabi ketika bagaimana menawarkan dagangan beliau. Kemudian Maisarah itu juga melihat bahwa ketika Nabi berjalan itu, maka awan sepertinya berjalan. Ketika Nabi berhenti, seakan awan itu berhenti. Keanehan-keanehan ini semua diceritakan oleh Maisarah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada itu, Maisarah yang paling sangat terkesan dengan Nabi adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan pembeli-pembeli. Ya. Jadi berdagang itu antara penjual dan pembeli. Dari tutur katanya, dari sikapnya, itu menyejukkan hati-hati pembeli. Sehingga orang-orang yang ingin membeli itu bukan hanya pandai Nabi bernegosiasi sehingga mereka membeli pada Nabi, tetapi senyum Nabi, tetapi kemudian cara bicara Nabi, ini semua diceritakan oleh Maisarah kepada majikannya, Khadijatul Kubra, Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian setelah itu Nabi dipercaya kembali untuk membawa barang dagangan yang lebih gede lagi, membawa barang dagangan yang lebih banyak lagi. Nabi mendapat kepercayaan berikutnya. Ketika itu sebagaimana biasa itu ke negeri Syam, Nabi berangkat ke negeri Syam. Kalau hari ini itu namanya Suriah kalau nggak salah. Dulu itu negeri Syam. Ya. Maka ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat kesepakatan ya, dengan Khadijah, ya, untuk bagaimana nanti dalam perniagaan dan perdagangan tersebut. Kemudian ketika itu pulanglah kembali dengan membawa, begitulah seterusnya. Itu adalah masa muda Nabi, masa umur Nabi 25 tahun. Ya. Baik. Ya, artinya coba bayangkan di umur Nabi ketika itu 25 tahun. Beliau sudah melakukan perdagangan antar negara. Beliau sudah melakukan perjalanan untuk berdagang itu antar negara. Artinya kita sebagai umat Nabi ini jangan hanya lihat Nabi setelah biasanya. Bagaimana Nabi itu ketika masa kecilnya, ketika Nabi masa remajanya, ketika Nabi masa mudanya. Masa muda Nabi itu sangat sportif. Beliau kalau dilihat oleh orang lain yang tidak semangat, lihat Nabi tambah semangat. Keseriusan Nabi, kejujuran Nabi, keterbukaan Nabi. Ya. Yang paling penting adalah coba bayangkan seseorang yang bisa dipercaya, ya. Bahkan Tunku Mulyadi, ketika sebelum Nabi biasa, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, apabila ada pertikaian antara keluarga, atau ada pertikaian atau perkelahian antara kabilah-kabilah sebelum Nabi biasa, maka kemudian datanglah Nabi. Orang-orang yang sedang bertikai itu mengatakan, kami percaya bila Shadiqul Amin, bila Muhammad itu yang memutuskan. Kami percaya. Artinya yang bisa meredakan kemarahan, yang bisa menghilangkan
pertikaian ketika itu, ini belum diangkat menjadi rasul. Nabi diangkat menjadi rasul umur 40 tahun. Ini masa muda beliau. Bagaimana Rasulullah SAW ini bisa mendamaikan konflik. Mendamaikan konflik. Ini harus punya kemampuan negosiasi yang tinggi. Tetapi Nabi enggak gitu. Nabi itu bawaannya akhlakul karimah, bawaannya mulia. Artinya sesuatu yang telah diputuskan Nabi sebelum beliau diangkat menjadi Rasul sudah menjadi pegangan umat yang penuh dalam kegelapan masa itu. Ya, bahkan ketika ada orang-orang juga bertikai kembali, diundang Nabi untuk mendengarkan kata-kata beliau, karena kata-kata beliau pasti benar, nggak pernah berdusta. Ini belum jadi Rasul. Kalau jadi Rasul sudah seharusnya wajib kita taati. Tetapi ini adalah ketika masyarakat ketika itu penuh dengan kegelapan. Nabi hadir sebagai pendamai dari berbagai macam konflik antar tetangga, konflik antar kabilah ketika itu. Nabi diundang sebagai pendamai. Nabi hadir sebagai pendamai. Dan itu modalnya hanya satu. Nabi berkata jujur apa adanya. Dan ini privilege yang luar biasa, nilai yang Nabi tawarkan luar biasa. Lalu kemudian Tunku Mulyadi, ketika Rasulullah SAW saking rusaknya zaman itu, ketika Nabi Muhammad SAW umur 40 tahun mengatakan beliau itu adalah seorang Rasul, dikhianati dan dikufuri. Mereka nggak terima. Padahal ketika masa-masa muda Nabi itu diterima, apapun yang Muhammad katakan itu adalah sebuah kebenaran. Ya. Semua menjadi rujukan, semua menjadi menjadi pemfatwa hukum ketika itu. Ya, apabila ada terjadi berbagai macam hal, Nabi dijadikan sebagai pemfatwa hukum. Omongannya itu, hadisnya itu, perkataannya itu menjadi pegangan umat yang penuh dengan kegelapan. Tapi gimana rusaknya kaum jahiliyah? Rusak sekali kaum jahiliyah itu. Sehingga ketika Nabi memproklamirkan diri sebagai Rasul, mereka mengkufuri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengkufuri Nabi artinya dia tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman itu bukan zaman seperti hari ini, zaman yang penuh dengan kegelapan. Jadi kalau kita lihat masa muda Nabi itu adalah Nabi seorang diplomatis yang luar biasa. Beliau mampu mencairkan suasana perang bahkan. Ya, ketika konflik ini populer ceritanya tuh kemudian. Ketika konflik ketika konflik untuk menaikkan Hajar Aswad di Ka'bah itu. Gimana konflik? Harus suku ini, harus suku ini. Lalu kemudian kebijaksanaan Nabi itu mendamaikan kelompok-kelompok yang sedang berkonflik ketika itu. Ini modalnya apa Tunku Mulyadi? Modalnya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak Nabi bukan hanya tercerminkan ketika beliau umur 40 tahun, tetapi ketika masa kecil, ketika masa remaja, ketika masa muda. Begitu juga ketika Khadijah bintu Khuwailid ini, seorang perempuan yang punya nasab yang sangat mulia, ketika menikah dengan Nabi itu, Khadijah ini mendapatkan kebahagiaan hidup ahla. Seindah-indah kehidupan adalah kehidupan Khadijah bintu Khuwailid. Seagung-agung kehidupan manusia adalah orang yang bisa mensuamikan namanya Muhammad. Luar biasa itu. Khadijah itu kekayaannya lebih 80%. Ya, maaf, lebih 2,5%. Kekayaan kota Mekah, kira-kira artinya Khadijah itu orang yang paling kaya ketika itu. Seluruh hartanya itu Tunku Mulyadi diserahkan li ajli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disumbangkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya seorang perempuan yang kecerdasannya di atas rata-rata ketika itu. Semua bangsawan ingin meminang Khadijah. Semua pejabat, orang kaya, semua ketika itu ingin meminang Khadijah, tetapi Khadijah menolak semua pinangan tersebut. Beliau terpaut hati dengan seorang anak muda yang jujur dalam perkataannya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, berarti tunggu dapat kita simpulkan di antara pembicaraan yang kita bahas tadi bahwa
Rasulullah itu merupakan punya target, punya tujuan atau visioner ya. Yeah. Baik ya. Ini tunggu bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan ini kan cerminan kita ataupun idola kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam segi pengusaha, kerja keras, keluarga dan lain sebagainya ya. Dan intinya Rasulullah punya visi. Punya visi ya. Cuman ini kan kita membuat kegiatan hari ini yaitu spesial talk show menyambut hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan harus apa namanya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu ya. Ya, baik. Dan ini untuk bahan evaluasi dalam kehidupan kita. Ini kan kita nanti malam 12 Rabiul Awal ya. Ya kan, jadi hanya bukan sebatas kita bersalawat dan juga lain sebagainya. Ini menerapkan konsep visioner, sabar, cerdas yang ada pada Rasulullah kepada diri kita masing-masing. Ini bagaimana bentuknya dan apa yang harus kita lakukan. Tapi tunggu jangan dijawab dulu. Kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Ya baik, syukuran kasiran Anda masih tetap sedia bersama kami di Radio Yadara 92,8 Radio Syiar dan Informasi. Saudaraku, di studio saat ini telah menunjukkan jam 17:53 waktu Indonesia Barat ya. Masih dalam program talk show spesial yaitu Yadara Bersalawat ya, dalam agenda yaitu mengagungkan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan program yang kita lakukan ini menjadi salah satu sebab bahwa kita merefresh kembali tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dapat kita jadikan dalam kehidupan yaitu akhlak-akhlak yang Rasulullah contohkan. Baik, saudaraku, untuk tema hari ini ya, tadinya juga sudah beberapa poin yang kita bahas yaitu tentang tema strategi hidup Rasulullah cerdas, sabar dan visioner. Tadinya juga Tunggu Fadil sempat kita berbincang tentang bahwa Rasulullah merupakan pengusaha kerja keras dan juga dilabelkan pangkat yang sangat mulia yaitu gelar Al-Amin. Tadinya juga sudah Tunggu sampaikan, bahkan dalam berkehidupan dalam rumah tangga juga menjadi orang yang mendakwahkan akhlak dan juga cerminan akhlak dalam kehidupannya. Artinya berarti Rasulullah ini mempunyai visioner. Salah satunya adalah diutuskan Rasulullah sebagaimana yang telah kita bahas tadinya adalah untuk menyempurnakan akhlak bagi seluruh umat ya. Baik, ini Tunggu, kan visioner itu ada pada Rasulullah. Dan idola kita juga merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini visioner ini supaya dengan ajang momen Maulid ini harus ada ini pada pribadi kita masing-masing. Sebagaimana kan hampir-hampir kita lihat bahwa visioner ini ada di sosok ulama, karena ulama itu merupakan warasatul anbiya. Baik, juga ini untuk menerapkan visioner ini kepada pribadi masing-masing. Ini juga bagaimana langkah-langkahnya dan apa yang harus kita lakukan, Tuh. Iya. Baik, Tungku Mulyadi, berbicara Nabi seorang yang punya visi yang besar di masa yang akan datang, kita bisa baca di beberapa sejarah Nabi, termasuk ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diusir di kota Taif. Nabi berdakwah di kota Taif ketika Nabi mengalami berbagai macam musibah di kota Madinah, kehilangan istrinya tercinta. Kemudian meninggalnya paman yang membesarkan beliau. Dalam suasana yang sangat sedih, Nabi berangkat ke kota Taif ya, untuk mungkin di sana dengan harapan ada 1-2 saudara dan kemudian bisa berdakwah juga di kota Taif. Apa yang terjadi, Tunggu Mulyadi? Yang terjadi adalah sebalik dari apa yang Nabi harapkan. Nabi diusir di kota Taif itu. Nabi diusir, anak-anak kecil ini disuruh oleh pembesar-pembesar Taif itu untuk melempari Nabi dan mengatakan bahwa Nabi itu orang gila. Sampai, Tunggu Mulyadi, mata kaki Nabi itu berdarah. Dilempari, batu, diusir. Ketika malaikat menawarkan, wahai Muhammad, apakah gunung Taif ini kulemparkan kepada penduduk Taif? Apa kata Nabi? Jangan wahai malaikat. Malaikatul Jabal, jangan wahai malaikat. Walaupun hari ini bahasa kita gini, kalaupun hari ini mereka tidak beriman kepada Allah,
saya harapkan bahwa nanti zuriyah mereka yang beriman kepada Allah. Dari jawaban ini, Nabi itu punya visi yang besar. Kalaupun hari ini gagal, belum tentu besok gagal juga. Kalaupun tahun ini gagal, percobaan pertama gagal, Nabi nggak berhenti. Nabi terus melakukan strategi-strategi bagaimana dakwah ini tersampaikan kepada umat. Nabi tidak kemudian menjadi orang yang keluar katanya mencaci maki, tidak terima dia seorang nabi, tidak. Tawaran malaikatul jabal sekalipun itu kalau Nabi terima waktu itu habis seluruh penduduk Taif rata. Kalaupun hari ini mereka tidak beriman kepada Allah, ya, saya mengharapkan kepada Allah untuk kemudian cucu-cucu mereka beriman kepada Allah. Hari ini tunggu mulia di Taif itu semua beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini visi yang sangat jelas sekali. Nabi tidak gegabah. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi membalikkan fakta yang ketika itu para presiden, para pimpinan, para pimpinan kabilah, pimpinan suku ketika itu, mereka hidup dalam kemewahan. Berbalik dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau hidup dalam kesederhanaan. Ya. Ketika di rumah, Nabi menampal sendiri pakaiannya. Nabi selalu tampil rapi. Kalau bahasa kita hari ini apa itu? Ya necis. Nabi rapi, rambutnya rapi, pakaiannya rapi. Orang-orang yang kehidupannya seperti ini terlihat Tungku Mulyadi bahwa mereka punya maksud dan tujuan menjalani kehidupan seperti itu. Visi misi Rasulullah jelas sekali Tungku Mulyadi, menyempurnakan umat manusia yang ketika itu penuh dalam kebodohan. Sifat-sifat manusia ketika itu seperti sifat bahimah, binatang. Nabi punya visi ini harus terselesaikan. Ya, ini harus bisa kita lakukan. Nabi walaupun diusir itu, yang penting misinya itu tersampaikan. Nabi bernegosiasi dengan si A lain lagi, dengan si B lain lagi, sehingga kita bisa temui Tungku Mulyadi banyak sekali hadis Nabi yang berbeda. Ya, kalau sahabat yang modelan begini, Nabi katakan la taghdab, jangan marah. Ya. Kalau sahabat modelan lain lagi, Nabi mengatakan jangan iri, jangan dengki gitu. Artinya apa? Nabi melihat orang ini, dia ini punya apa ya? Dia harus diobati penyakit ini. Kalau dia seorang yang miskin, ya berarti harus tanamkan kepada dia bagaimana dia cinta kepada Allah, mengajak mereka kepada Allah. Kalau orang kaya, Nabi bilang ya berarti bersedekah. Ya. Kalau orang miskin banyak zikir. Artinya visi misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini jelas sekali. Dari beberapa kisah-kisah ini Tungku Mulyadi kita bisa lihat bahwa Nabi itu orang yang punya visi besar. Visi besarnya adalah yang hari ini diemban oleh para ulama kita. Apa visi besarnya? Menghilangkan kebodohan, ya, menyempurnakan akhlak manusia. Dan ini tugas kita semua harusnya melanjutkan apa yang telah diwarisi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyempurnakan akhlak manusia. Tentu kita sendiri dulu yang harus kita sempurnakan, gitu. Oke, baik Tunggu, ini sangat menarik ya. Padahal waktu kita hampir habis Tunggu ya. Baik, tadinya Tunggu menggambarkan bahwa salah satu yang memiliki visi besar ini yang diwariskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada pada sosok ulama. Baik Tunggu, saya pernah mendengarkan waktu manakib ayah di hall kemarin ya. Jadi ada sosok profesor dan lain sebagainya. Profesor siapa nama beliau? Ya, baik. Jadi yang intinya adalah melihat secara pandangan keilmuan, berarti ayah almarhum Allah yarham ya, ini memiliki visioner. Memiliki visi yang besar. Memiliki visi yang besar. Salah satunya kan sering kita lihat bahwa ini kan salah satunya tujuannya adalah akhlak. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan masyarakat. Ilmu, dakwah adalah sebagai instrumen untuk menyampaikan itu. Salah satunya ada pada diri almarhum Allah yarham adalah Iyadarat TV. Kemudian ada juga
radio Yadara, ada TKD, ada BMU, ada LPTKD, ini bagian ranah training, dan juga ada tahun dan sebagaimana yang telah kita ketahui itu. Ini bagaimana, mungkin ada sedikit pandangan Tengku, bagaimana strategi almarhum sehingga membangun ini semua dan menjadi salah satu visi yang sangat besar, mencerdaskan umat. Bahkan waktu Allah yarham meninggalkan ribuan masyarakat yang datang karena merasakan bahwa ada rasa yang ditanam oleh almarhum bahwa ini ilmu agama yang sangat meresap dalam kehidupannya. Mungkin bisa Tengku gambarkan sedikit. Iya, seperti almarhum Allah yarham ayahanda kita tentu Tengku Mulyadi. Dulu saya pernah ikut rapat ketika awal-awal pendirian Yadara FM ini, ya. Kebetulan saya ketika itu ya masih sangat kecil, mungkin yang paling kecil saya di antara kawan-kawan lain. Ayah pernah sampaikan begini, ini terkait dengan Yadara FM ini ya. Visi dari mendirikan Yadara FM ini, termasuk saya ingat sampai sekarang kata-kata beliau. Yadara FM ini didirikan untuk kemudian bagaimana memasyarakatkan santri, menyantrikan masyarakat. Itu saya ingat sekali. Gimana kenapa beliau menganalogikan seperti itu ya? Ketika itu santri ini harus tahu, dia harus tahu bagaimana kondisi masyarakat, dan masyarakat harus tahu bagaimana ilmu para santri, sehingga Yadara FM ini menjadi corong ilmu santri disebarkan kepada masyarakat. Dan harusnya Tengku Mulyadi yang hari ini sebagai ya senior di Yadara FM, santri ini juga harus tahu problematika masyarakat. Caranya seperti apa? Caranya masyarakat bertanya di sini, santri menjawab. Ya, pengajian-pengajian ini menyantrikan masyarakat. Kalau kita dirikan daya seluruh Aceh mungkin nggak bisa, tetapi bisa bagi almarhum ayahanda kita, bisa. Bagaimana masyarakat ini merasakan ilmu para santri dengan cara ngajar di Yadara FM ini, terdengarkan ke rumah-rumah mereka, terdengarkan ke tempat ruang-ruang kerja mereka. Kalau santri harus naik ke balai, tapi ilmu santri ini bagaimana tersampaikan kepada umat, ini visi yang luar biasa. Yang ketika itu Tengku Mulyadi banyak sekali dalam tanda kutip tengku-tengku yang agak alergi dengan media. Saya pernah dengar, kenapa Tusub itu buat radio? Itu kan nggak ada lagi orang yang ngaji di atas balai kata dia, kan? Maka karena itu dengan berbagai macam tantangan itu ayahanda kita punya visi besar. Dengan satu alasan saja, beliau sayang kepada umat, cinta sekali kepada umat. Di pertemuan terakhir, kalau nggak salah malam itu malam Kamis, saya membawa saya sebagai ketua lembaga pengembangan, saya membawa beberapa anggota menghadap ayah ketika itu malam terakhir, malam Kamis, malam Sabtu, malam Sabtu kedua ya, malam Kamis kedua terakhir. Ayah bilang, ya, ada banyak di situ, apa kata ayah? Bahasa Aceh memang ketika itu, lebih kurang begini. Coba sampaikan kepada guru-guru di daya, kata ayah, bagaimana mereka ini memasukkan rasa peduli dan rasa sayang kepada santri. Dan ini yang saya rasakan, Tengku Mulyadi, dan ini yang saya lihat bahwa ayah sayang kali kepada umat. Dengan rasa sayang itu lahirlah Yadara FM ini. Bagaimana umat ini tercerdaskan, cara kita pikir gitu. Dan Tengku Mulyadi, di awal-awal pendirian Yadara FM ini, saya bisa lihat anggarannya gede sekali. Beda dengan hari ini mungkin alat-alat seperti ini agak lumayan murah, tapi dulu itu ya seperti saya pernah ngomong di beberapa tempat, teknisi itu harus didatangkan dari Jakarta. Segala macam instrumen ini mahal sekali ketika itu, tapi beliau keluarkan dari kantong pribadi demi umat. Nabi juga gitu, Nabi sayang kali kepada orang, Nabi sangat sayang kali kepada umatnya, sangat amat sayang sekali, melebihi sayang ibu kita kepada kita. Maka ketika seseorang itu sudah punya rasa sayang kepada orang, dia tidak lagi melihat orang itu dengan kebencian, dia tidak lagi melihat orang itu dengan persaingan. Dia lihat orang itu adalah dengan sayang, dia harus dikelola bagaimana. Maka sahabat Nabi itu, orang miskin di tangan Nabi itu jadi pemimpin dunia. Sahabat Nabi itu orang miskin, mereka datang dari penduduk pedalaman. Tapi ketika di tangan Nabi, mereka jadi pemimpin dunia, dikenang sampai hari ini.
Saya melihat dari ayahanda kita juga seperti itu. Dan itu diungkapkan ayahanda. Boleh Tunku mulai ditanya kepada beberapa kawan-kawan di lembaga pengembangan itu, saya hadapkan mereka di hadapan ayah bilang seperti itu. Coba bilang ke mereka ini bagaimana mereka peduli, terutama ke santri-santri, sayang, didikan mereka itu harus sayang. Kalau kita lihat Tunku Mulyadi, semua instrumen, semua organisasi dan komunitas, warisan-warisan ilmu yang ayah tinggalkan semua berdasarkan ayah sayang kepada umat. Termasuk politik Tunku Mulyadi, gimana ayah dicaci, dimaki ketika itu diserang. Tapi beliau pasang badan, umat nggak boleh dalam kebodohan. Umat nggak boleh per 5 tahun sekali mereka panen dosa, gitulah kira-kira. Saya harus terjun, kira-kira begini kata ayah gitu. Saya harus terjun bagaimana memperbaiki paradigma umat. Sayang juga ke umat. Duit juga banyak kali habis ketika itu. Kalau kita Tunku Mulyadi duit mungkin 15 miliar, 20 miliar itu kita bisa hidup 7 turunan. Tapi ayah korbankan untuk, kalau orang lain menganggap mungkin ini kepentingan politik dan seterusnya, tapi kalau kita lihat bagaimana ini karena cinta kepada umat, nggak boleh umat panen dosa per 5 tahun sekali. Banyak lagi. TKD juga gitu. Ayah lihat anak muda itu adalah dengan rasa sayang. Nggak boleh anak muda ini tersesat, tidak boleh anak muda ini tidak dibina, tidak boleh anak muda ini dibiarkan begitu saja. Rasa sayang juga. Nabi gitu juga, Nabi Muhammad itu seperti yang kami bilang tadi, bahwa Nabi Muhammad itu sayang kepada umatnya melebihi sayang ibu kepada anaknya. Seperti, dan semua yang kita lihat ayahanda kita juga seperti itu, peduli dan sayang. Kalau sayang kita juga seperti itu, tapi sayang yang sebenar-benarnya, al-mahabbah a'la darajah. Jadi cinta itu adalah setinggi-tinggi derajat. Dengan cinta nanti rahmah itu adalah setinggi-tinggi derajat. Sayang kita kepada orang, tumbuh cinta di sana, tumbuh rindu di sana. Nabi seperti itu. Ya, baik, Tunggu, menarik ya. Dan juga saya ini merasakan Tunggu ya. Ketika ini juga berbagi cerita, karena kan ini mungkin tidak banyak orang yang mengetahuinya ya. Kemarin semasa hidup almarhum, dalam kondisi almarhum sedang dalam infus TKD di kawasan Perla Tunggu ya. Jadi waktu itu infusnya masih ada di tangan almarhum, Allah yarham. Kemudian langsung mengisi closing TKD ya. Saya lihat luar biasa. Di tangan gitu ya. Infus di tangan. Bahkan ada masyarakat yang bertanya, "Ayah, kamu hana padli mupegahai?" Karena waktu itu Allah yarham, Ayah Bukhari atau Ayah Perla juga meninggal. Jadi mereka dalam kondisi sangat ayah dekat. Adalah harapan mereka gitu. Ayah kan. Kemudian ayah menjawab, kalau Ayah Bukhari tidak ada lagi, saya ini menjadi menyebut haji menyona luang jut ketutuan dengan layah, itu yang sangat terharu saya di ketika mengayomi masyarakat. Baik, Tunggu, itu salah satu visioner yang dimiliki oleh Allah yarham ayahanda Tunku Haji Muhammad Yusuf bin Tunku Haji Abdul Wahab. Baik, Tunggu, karena waktu kita juga sudah singkat, ya langsung Tunggu sebagai statement closing ya. Mohon maaf bagi yang sudah bergabung tidak sempat kami bacakan pertanyaannya, bisa bergabung di lain waktu dan kesempatan. Insyaallah kalau talk show ini ada besok ya, hari Jumat, talk show kan di Jumat juga ranahnya tentang Maulid Nabi dan juga Ashar nantinya. Baik, ini sebagai statement closing, pembahasan yang telah kita kaji bahwa Rasulullah mempunyai visioner dan juga ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ajang ini, Maulid ini adalah kita membenah diri untuk menjadi yang lebih baik. Ini bagaimana? Baik, Tunku Mulyadi, sebagai statement terakhir, closing di kesempatan hari ini, saya tertarik dengan apa kata ayah ke Tunku Mulyadi dan kawan-kawan di Perla ketika itu ya, menjadi jembatan. Jadikan saya sebagai jembatan gitu. Khadijah juga pernah gitu terhadap perjuangan Nabi. Pada suatu hari ketika Khadijah itu sudah habis segala hartanya diberikan kepada Rasulullah SAW dalam kondisi yang sudah lemah, Khadijah, ketika beliau menyusui putrinya ketika itu, bukan lagi susu yang keluar, Tunku Mulyadi, darah yang keluar, saking tidak ada makanan lagi. Beliau berasal dari orang kaya yang sangat amat kaya sekali. Ketika itu Nabi pulang. Ini bagaimana kita bisa lihat ayahanda kita itu menjadikan dirinya sebagai jembatan untuk menyelamatkan umat.
Ini nggak berlebihan, Bung Mulyadi. Begitu juga Khadijah, ketika itu Nabi pulang, Nabi merebahkan badannya di pangkuan Khadijah, kemudian Khadijah melihat Nabi dengan linangan air mata, jatuhlah air mata itu di pipi Rasulullah, dan Rasulullah terjaga dalam pangkuan Khadijah. Nabi bertanya, apakah, wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal mensuamikan aku Muhammad? Singkat cerita Khadijah menjawab, oh Rasulullah, dulu saya bangsawan, saya dulu punya banyak harta. Sekarang saya tidak bisa lagi memberikan sesuatu kepada Rasulullah. Jika engkau nanti memerlukan bantuan, sedangkan aku berada di dalam kuburku, galilah kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikanlah tulang belulangku itu menjadi jembatan untukku berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan seorang istri. Maka oleh karena itu, sebagai closing statement, saya ingin menyambung apa yang Bung Mulyadi sampaikan tadi. Ayah pernah menyampaikan itu, beliau siap menjadikan dirinya sebagai jembatan untuk menyelamatkan umat. Khadijah pernah bilang itu ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini Bung Mulyadi, kita sebagai anak-anak muda mungkin di luar sana, kita harus membaca utuh sejarah Nabi, dari kecil Nabi, remaja Nabi, masa muda Nabi, ketika Nabi umur 40 tahun hingga wafat Nabi. Ini akan menjadikan kita punya semangat menjalani hidup dengan orientasi yang benar, yaitu dengan orientasi bahwa kehidupan dunia sementara saja. Kehidupan yang abadul abadin adalah nanti di yaumil kiamah. Saya kira seperti itu. Iya, baik ya, luar biasa saudaraku di mana saya berada. Karena tadinya juga sudah sesi terakhir, statement closing dari guru kita, Tunku Haji Muhammad Afan. Jadi beliau merupakan Dewan Guru Dayah Buku Salam Al-Adiziyah Jenim, juga sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Dayah Buku Salam Al-Adiziyah Jenim ya, Tunku Haji Muhammad Fadil Afan. Baik saudaraku di mana saya berada, kami informasikan ya untuk sahabat Yadara, insyaallah nanti malam juga ada program muhadarah online ya. Insyaallah hadir santri Dayah Buku Salam untuk menyampaikan tentang tema berkenan dengan hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik saudaraku, insyaallah juga 2 hari, hari ini dan juga hari esok ya, Jumat, ada program juga tentang Yadara berselawat, dan insyaallah live di YouTube Yadara TV dan juga live di TikTok Yadara FM dan juga di Radio Yadara. Baik, terima kasih Tunggu Fadil sudah hadir. Namun untuk hari ini untuk Fadil bukan tamu ya maksudnya ya, karena ini memang penyiar senior di Radio Yadara. Namun saudaraku, saya Mulyadi juga mohon pamit undur diri dari tugas mewakili kru Yadara FM yang bertugas Yadara TV. Insyaallah bisa bergabung di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf di mana kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.